Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas terkait materi momentum, impuls dan tumpukan. Dan di video kali ini kita akan fokus kepada momentum dan impuls ya. Oke, yang pertama adalah momentum. Secara definisi, momentum merupakan besaran vektor yang mempunyai arah sama dengan arah kecepatan benda. Momentum adalah hasil kali antara massa benda ya dengan kecepatan gerak benda tersebut. Jadi ini ada massa benda dan kecepatan gerak benda tersebut. Sehingga momentum dapat dirumuskan sebagai berikut: P sama dengan M kali V. Oke, sebelum kita membahas ke rumusnya, mari kita perhatikan momentum merupakan besaran vektor yang mempunyai arah sama dengan arah kecepatan benda. Oke, berarti ini adalah momentum gitu ya. Nah, karena dia vektor ya, sehingga dia memiliki dua hal. Yang pertama adalah nilai, yang kedua adalah arah. Nah, untuk arah sendiri dia searah dengan kecepatan benda ya, atau searah dengan kemana benda itu bergerak. Jadi katakanlah di sini saya memiliki benda, kemudian dia bergerak secara ke arah situ ya, ke arah sini ya, misalnya V1 ya, maka momentumnya juga searah V1 ya. V1. Kalau misalnya arahnya adalah ke sini misalnya ya, V2, maka momentumnya searah V2 dan seterusnya. Intinya adalah kemana benda itu bergerak ya, maka momentumnya itu searah dengan gerakan benda tersebut, begitu ya. Nah, momentum adalah hasil kali ya antara massa benda dengan kecepatan benda tersebut ya. Jadi simbol daripada momentum itu adalah P ya. Jadi P sama dengan massa dikalikan dengan V ya, di mana P adalah momentum benda, kemudian M adalah massa benda tersebut, dan V adalah kecepatan ya. Nah, untuk satuan massa ya kilogram, kemudian untuk kecepatan benda adalah meter per second, sehingga satuan momentum adalah kilogram meter per second gitu ya. Kilogram meter per second. Nah, momentum merupakan besaran vektor ya yang searah dengan kecepatan benda. Penjumlahannya mengikuti aturan penjumlahan vektor gitu ya. Apabila penjumlahan vektor P1 dan P2 yang membentuk sudut alfa adalah P, maka persamaannya menggunakan persamaan yang seperti ini. Ya, tapi ini hanya berlaku untuk ketika P1 dan ketika momentumnya adalah berjumlah 2 ya, ada P1 dan P2 gitu ya. Tapi sebenarnya ini bisa menggunakan kaidah vektor biasa begitu ya. Jadi misalnya di sini ada sumbu diagram kartesius ya. Ini ada sumbu X, ini ada sumbu Y. Ya. Nah, jadi misalnya ada P1 gitu ya. Misalnya di P1 ke arah sini. Nah, kemudian ada P2 ya. Misalnya P2. P2. Nah, P2 ya. Oke, ini P1-nya agak kurang jelas, saya akan perbaiki. P1 ya. Nah, maka sebenarnya
nanti bisa dengan cara diproyeksikan ya. Jadi P1 ya, nanti P1 ada P1X gitu ya. Ini P1X, kemudian di sini juga ada P1Y. Nah, untuk yang P2 juga ada sama. Ini ada P2 ya, P2Y, kemudian ke sini ada P2X ya. Nanti kalau sudah ditemukan komponen-komponennya, maka nanti di sini akan ada ya, sigma Px gitu ya. Jadi P1X ditambah P2X. Kemudian ada sigma PY gitu ya. P1Y ditambah P2Y. Nah, nanti kan ketemu resultannya, kemudian nanti bisa dicari dengan arahnya dengan menggunakan arcus gitu ya. Nanti untuk arah bisa menggunakan yang arcus itu ya. Nah, ini sudah kita pernah bahas di gaya ya, yang menggunakan penjumlahan vektor seperti itu. Nah, oke. Sekarang kita lanjutkan. Di sini ada impuls ya. Oke, jadi ini adalah momentum ya. Ini momentum. Sekarang kita lanjutkan dengan impuls ya. Momentum yang dimiliki suatu benda tidak selamanya sama ya. Perubahan kecepatan menunjukkan bahwa momentum berubah ya. Pasti kalau kita sedang naik mobil atau naik motor, pasti kecepatan tidak bisa selalu konstan. Ada akselerasi yang menyebabkan kecepatan itu bertambah cepat atau bertambah besar, atau sebaliknya perlambatan yang menyebabkan nilai kecepatan berkurang. Nah, perubahan momentum terjadi karena adanya impuls ya. Impuls merupakan hasil kali antara gaya dengan waktu selama gaya tersebut bekerja pada benda ya. Nah, secara rumus itu adalah I sama dengan F kali delta T ya. Jadi rumusnya adalah I sama dengan F kali delta T ya, di mana I adalah impuls, kemudian F adalah gaya, dan delta T adalah selang waktu ya. Untuk gaya satuannya adalah Newton, untuk selang waktu satuannya adalah sekon ya, atau detik. Nah, untuk impuls adalah berarti N kali S ya, sama dengan Newton second gitu ya. Nah, Newton second. Ya, itu untuk video kali ini terkait pembahasan momentum dan impuls. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya.